Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-mukarramin, para asatidzah wal ulama, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman dengan seluruh jajaran pemerintahan daerah setempat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jitum ahlan wa waqakum salam. Selamat datang di malam hari menjelang pagi ini, Pak. Sudah jam 1 kurang berapa ya? Jam 1 kurang 180 menit. Alhamdulillah, akhir-akhir saudara saya mengaji asal dengan anaknya siapa? Ngasih tahu saya akan meresmikan Masjid Baitur Rahman. Ternyata sekarang mahkodanya juga BKM bagus ya. Beliau datang dari ujung barat. Pak Agus ke Sabang itu ada di bagus ya. Ke Pulau Sabang itu dari Aceh ke Pulau Sabang tinggal nyebrang aja Pak. Baiklah ibu dan bapak sekalian, supaya jangan terlalu malam, saya ingin menyampaikan kalimat yang sering saya bacakan di setiap pengajian. Ada kata-kata seorang sahabat, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi ada yang mengatakan juga Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Kenapa Sayyidina Ali dikasih gelar karramallahu wajhahu? Qala waqtul ulama, kata sebagian ulama, dikarenakan beliau masuk Islamnya sejak kecil, tidak pernah beliau menyembah patung dan berhala, maka dikasih gelar karramallahu wajhahu. Yang lainnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seluruhnya beliau pernah menyembah berhala, pernah menyembah patung. Tapi Ali bin Abi Thalib beliau tidak pernah melakukan itu, sebab masuk Islamnya masih sangat kecil. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ibu dan bapak sekalian, kata beliau, ad-dunya daru amalin bila thawabin wal akhiratu daru thawabin bila amal. Dunia ini tempat kerja, belum ada upahnya sepeser pun kerja kita di dunia ini. Wal akhiratu, sedangkan akhirat daru thawabin bila amalin, tempat berupah, tidak ada kerja sama sekali. Jadi jangan sekali-kali ibu-ibu dan bapak-bapak punya pikiran
bahwa makan, minum, berpakaian, bisa beli mobil, itu adalah pahala sholat duha. Jangan sekali-kali Pak Agus mengatakan, rajinlah sholat duha supaya rezeki melimpah. Rajinlah sholat duha supaya rezeki dipermudah. Pak, Bu, sholat duha tidak ada hubungannya dengan rezeki. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, itu tidak ada hubungannya dengan sholat duha. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, itu adalah jatah hidup untuk kita yang diberikan Allah selama kita masih bernyawa. Jadi orang hidup itu semuanya ada jatahnya. Maka saya harus sering bilang, kalau sholat duha itu mendatangkan rezeki, Pak. Saya lihat teman-teman saya yang rajin sholat duhanya, duitnya susah. Tapi lihat paling bapak-bapak, ada orang yang tidak pernah kenal masjid, tapi duitnya banyak. Saya kasih contoh. Ada orang terkaya di Indonesia, beliau yang punya pabrik rokok, dan beliau itu yang punya pabrik cetak. Kalau bapak dan ibu yang punya rumah di seluruh Indonesia, itu komandannya beliau. Jadi punya pabrik rokok Jarum, punya pabrik cetak, beliau menguasai rumah seluruh Indonesia. Coba tanya berapa rakaat sholat duha. Demi Allah, beliau tidak tahu sholat duha. Sebab tiap minggu ke gereja. Kita ada sholat duha, tapi duitnya banyak. Ada lagi bapak-bapak ibu-ibu kemarin lihat presiden meletakkan batu pertama membangun hotel di IKN di Kalimantan Timur. Datang para investor, komandannya Bapak Aguan. Bapak Aguan itu adalah pemilik di antaranya punya beliau, Agung Sedayu punya beliau. Beliau menanamkan modal, menanamkan invest di IKN Kalimantan Timur sebesar 20 triliun. Bagus, pernah lihat nggak 20 triliun duit? Seperti apa? Pak Aguan menanamkan invest di IKN 20 triliun. Kita kembali tanya, kalau begitu Pak Sekian, Pak Aguan berapa rakaat sholat duha? Demi apa? Beliau tidak pernah sholat duha sebab agamanya Hindu. Jadi yang satu agamanya Kristen, yang satu agamanya Hindu, tapi uangnya mengalahkan kita semua. Apa artinya? Allah memberikan harta, memberikan dunia tentang masyarakat. Siapapun dikasih oleh Allah, seluruh manusia dikasih oleh Allah. Jangan harta maka dengan syarat. Jangan diambil kasihan harta wa Allah teh. Tertuduh pintar, tertuduh benar. Dahului mah rohana, itu benar. Ya seperti ini RW benar. Coba beli rokok. Wah, kira menjadi RW benar. Wah, susahnya minta ampun, Pak. Jadi tidak ada syarat. Semuanya dikasih, Pak. Tapi sholat tidak semuanya dikasih. Jadi saya ingin mengatakan bahwa nikmat dan rezeki yang paling besar pemberian Allah adalah sholat. Kenapa? Sebab kalau uang semuanya dikasih, tapi sholat tidak semuanya dikasih. Dipilih. Saya sering cerita ketika kemarin
musimnya kopi Pak. Aneh saya juga, Pak Agus takut sama kopi apa enggak? Dan aneh Pak Agus, manusia itu kok sama kopi takut, sama setan enggak? Ada sabda Rasul, kalau barisan sholat enggak, itu setan masuk. Kata Rasulullah Pak. Jadi kalau kata WHO ketika itu 2021, kalau barisan sholat rapat, corona masuk. Coba orang takut setan bagus apa takut COVID? Semuanya takut COVID. Setan tidak pernah ditakuti sama sekali. Nah, selama itu saya sering cerita. Tiap malam saya lihat website WHO. Yang saya lihat bagaimana penduduk dunia. Maka klasifikasi 4 besar itu penduduk dunia paling besar yang pertama Cina. Cina itu penduduknya 1,4 miliar. Tapi yang dikasih sholat hanya 90 juta. Yang Islam di Cina itu hanya 90 juta. Yang 1 miliar 310 juta Pak. Itu ada yang ateis, ada yang komunis. Saya bilang itu semuanya ahli neraka. 1 miliar 310 juta. Jadi yang dikasih sholat itu hanya 90 juta. Nomor 2 India. India itu penduduknya 1 miliar 390 juta. Yang dikasih sholat di India hanya 190 juta. Artinya yang 1,2 miliar itu digabungkan dengan yang 1,3 miliar Cina lagi. Udah 2,5 miliar. Kalau saya bilang 2 miliar setengah teh bis aminah kamu. Jadi yang masuk surga dari 280 juta kan masih kena enggak surga. 3 Amerika. Amerika itu penduduknya 332 juta. Kata para ahli yang mengatakan bahwa di Amerika yang muslim paling hanya 20 juta. Maka yang 312 juta digabungkan dengan yang 2,5 miliar sudah 2,8 miliar. 4 Indonesia sampai Desember kemarin penduduk Indonesia itu 274 juta. Maka kata para ahli Muslim Indonesia itu 242 juta. Saya dengan bangga dan sombong Pak di depan orang lain. Jangan kaget nanti kalau mayoritas penduduk surga orang Indonesia 242 juta Pak. Kalau anu dirancangannya kami selama kakek pengumpul jalannya bayar ayam selama kakek pengumpul astagfirullah. Apa artinya? Kembali lagi Pak, bahwa salat hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya titip kepada saudara-saudara saya dengan gamanya, jangan meninggalkan salat, sebab itu tanda kasih sayang Allah untuk kita semua. Di dalam ilmu jiwa, bukan katanya di dalam ilmu jiwa ada tingkat kebahagiaan. Bagaimana tingkat kebahagiaan itu? Begini, kalau ada anak yang usianya baru 2 tahun, anak baru usia 2 tahun, coba ibu pegang uang 10 juta,
dengan balon 5. Balon 5 buat 10 juta, kasihkan sama anak. Kira-kira anak yang 2 tahun ngambil mana? Ngambil 10 juta apa ngambil balon? Ngambil balon. Sebab tingkat kebahagiaan itu baru sampai balon. Maka kata ibu-ibu bodoh lagi. Coba mendapat 10 juta mereka dibeli di roda anak. Tapi jiwa anak baru sampai balon. Maka dengan penuh bahagia anak ketawa, bahagia, lapor sama ibunya, lupa makan. Kenapa? Punya Allah. Nah sekarang kita bandingkan dengan anak yang tadi. Kalau ada malaikat yang datang nawarin ibu dan bapak sekalian, kata malaikat, Pak, Allah akan memberikan hidayah kepada bapak dan ibu. Kata malaikat, nih bapak mending dikasih hidayah mau bangun malam sholat tahajud 2 rakaat. Apa bapak dan ibu mending dikasih uang 1 miliar? Coba kita seperti ini. Uang 1 miliar dengan sholat 2 rakaat pilih mana ibu? Bapak dan pilih mana? Yang sholat atau duit? Duit lah. Pagi begitu sebelum ayat dengan duit, sholat harus biasa. Kita ngambil uang kenapa? Sebab batas kemampuan berpikir kita baru sampai uang, belum sampai sholat. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Raka'atan fi jawfil lail khairun min ad-dunya wa ma fiha." Sembahyang 2 rakaat tengah malam pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi kita belum sampai ke sana, Pak. Baru sampai duit. Maka teman-teman saya yang semuanya duitkan. Sholat duha supaya banyak, tahajud juga supaya banyak. Apa urusannya dengan duit? Duit itu bukan apa-apa, Pak. Coba kalau saya bandingkan tadi yang 1 miliar, saya ngambil uang 1 miliar, Pak Agus ngambil sholat 2 rakaat. Mati bareng. Pak Agus meninggal, lagi sholat mati. Kira-kira uang 1 miliar yang diambil saya kemana? Uang 1 miliar yang saya ambil kemana? Yang harus diribukan ahli warisnya. Tapi Pak Agus yang ambil sholat malam 2 rakaat, beliau dengan tenang masuk surga dengan sholat. Nah saya berharap ibu dan bapak sekalian, ada kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau, "Ni'matan maqmun bihima katsirun minan nas." Ada 2 nikmat yang tidak pernah kita perhitungkan. Padahal itu nikmat. Kita sudah terbius dengan kehidupan barat. Kata orang barat, "Ain isman." Jadi segala macam harus jadi duit. Coba bapak berangkat ke kota, bukan cuma di kota. Sekarang wilayah Jaya di Komplek, semuanya harus bayar. Ada tanah kosong di motor, harus bayar. Masuk toilet harus bayar. Bahkan sekarang bisnis yang paling indah itu jualan toilet. Coba lihat di pasar-pasar di kota, berburu. Kenapa? Sebab kain ismani kemana-mana. Itu adalah pendidikan baru di hati kita, di pikiran kita, di telinga kita, di mata kita. Semuanya mani. Tidak ada ini. Kata Rasulullah, ada 2 nikmat yang tidak pernah kita syukuri. Apa ya Rasulullah? Kata Rasul, as-sehat. Sehat itu nikmat lebih besar daripada duit. Coba kalau ibu-ibu, saya kasih uang 10
Bu, ibu-ibu Pak ini pasien apes, kami lihat sewa, tak bisa tuh. Bohong itu ibu. Biasa bukan. Mending akhirnya, mending sami dan bisa terus. Sehat itu lebih mahal. Nah, saya ini bagus. Saya cerita, dulu masih muda, gak pernah pakai kaca kayak ini. Sekarang saya sudah mendekati kuburan, jadi pakai kaca. Ketika saya beberapa bulan yang lalu masuk ke toko kacamata, terus saya bilang, Dek, coba bikinkan pesa atau dressing, tapi otomatis yang murah siapa? Maka ibu dan bapak sekalian, petugas optik itu buka udah lama baru dia ngomong. Ada Pak, ini yang paling murah Pak. Berapa? 4 juta setengah. Jadi ganti atau beberapa orang yang ulang dari ganti. Bila aku kaca sekil 4 juta setengah. Kapan Pak Haji melihat kaca komari 4 berbeda 4 juta. Dia sekil 4 juta setengah. Terus itu begitu 4 hari kemudian selesai, wali bicara, kami berangkat umroh, lalu turun dalam tas. Di atas begitu dibuka oleh diangkat tolong, aku juga setengah melihat karena kenapa kehilangan orang. Maka bicara turun anak, selama anak ada di awalnya. Ibu apa? Saya cari tangkainya ini di Mekah di awal. Masuk ke toko kacamata. Saya bertanya, Syekh, Anda dia kata-kata. Terus dia cari, ini ahsanillah. Ini ada yang lebih bagus lagi dari yang patah. Cara suamikan, LV 2.000 real. Harita 2.000 real. Itu salapan juta. Jadi dia kacamata sekitar kaca 4 juta setengah. Jaga salapan juta. Kata bisa berapa ini? Dia kacamata bisa berapa? 15 juta setengah. Habis depan. Oh, astagfirullah. Apa ibu mengalami 15 juta setengah dan kami dipesetkan karena bajibur makin terlentang. So, beli bajibur 13 juta setengah tidak terlentang dengan bajibur. Mahal, iya. Pemikiran air masih kata surga, panas 20 juta. Bu, nih kata ibu udah rusak, saya ganti yang bagus. Berapa ini Pak? 20 juta. Dijamin Pak Ibu, nyala kayak dari beda. Gak salah enggak. Untuk ibu ini nggak dari beda. 20 juta. Kita upami kaca lebih 20 juta habis enggak? Ketika ibu yang memasihkan kaca sekitar 20 juta, orang kaget, bahkan bergetar jantung. Ketika kita mau di jalan, ibu sujud dulu. Mau kemana Pak? Mau ke depan dulu. Siapa itu? Dia masih kacamata. Kemanapun tidak akan pernah berubah. Sebab orang itu memberikan ibu kacamata harganya 20 juta. Abdi balik harus kayak begitu. Bu, kacamata 20 juta. Cobi tinggal kacamata saling sojana habis mana? Kaca saling sojana habis mana? Ulang ibu dan masihan kacamata dulu, tapi kan masihan sojana. Sojana mata lebih mahal daripada kata, tapi kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah yang memberikan mata untuk bisa. Saya sendiri tidak. Sekarang bapak-bapak pulang bangga kemana-mana kendaraan. Upami bapak-bapak ayah memasukkan mobil pangosna 750 juta.
Tapi sampai dilarang sampai. Pinter-pinter bapak, pada nyala mobil, pada nyala sampai. Tapi kita harganya lebih 1 miliar. Kenapa kita sampai kasih mobil bisa jongkok, bisa mengikuti segala perintahnya, tapi kepada Sang Pencipta yang memberikan kaki kepada kita belum pernah kita berterima kasih. Kalau bapak lagi makan, tiba-tiba ditelepon, kata yang ngasih mobil, Pak, ada di rumah, ada Pak, bisa kesini kan? Segala macam ditinggalkan. Lari bapak menghadap yang ngasih mobil tadi. Kalau ditanya anak, mau mana Pak? Ini bapak yang ngasih mobil, kalau harus ke sana, lari bapak. Tapi gunawan bapak-bapak ketika dipanggil masih sampai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di panggilan saya, panggilan kita sama Allah. Memasihan saudara, memasihan pandangan, memasihan sampai. Bapak ketika mendengar Allahu Akbar, lagi meninggalkan pekerjaan hidup ke masjid enggak? Orang ngomong suruh. Begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibangunkan bapak sama istrinya, Pak, udah sembuh Pak? Ya, benar. Kamu nanti sebentar lagi tidur lagi. Akhirnya bangun jam 8. Subuhnya udah kemana itu? Itulah kata maksudnya nada limakmun bihi nadatin minas. Ada 2 nikmat yang tidak pernah kita syukuri. Apa nikmat itu? As-sehat, sehat. Itu yang kedua. Abdi bade masih contoh kayak ibu nikmat anu alim. Apakah besok yang nikmat yang kecil? Saya punya teman di Medan, orangnya kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, tapi dia nggak bisa tidur. Jadi tiap malam nggak bisa tidur. Dia keliling diskotik, tiap malam bergembang sampai pagi. Pulang rumah pagi gak bisa tidur juga. Itu jam 10 makan obat baru dia bisa tidur. Makan 2 pel untuk tidur hanya tidur 1 jam. Maka dia nangis datang ke rumah. Laporkan, tolong bantukan. Apa yang harus dibantu? Rumah besar, jabatan, punya duit banyak, mobil mewah. Kurang apa? Saya nggak bisa tidur, bayar dulu. Uang sudah ada, jabatan punya, harta punya, tapi nggak dikasih tidur oleh Allah. Susah. So, bapak-bapak itu biasa kalau mereka rumah. Tapi yakin orang zamannya kegiatan tukang ibadah Allah masih dikasih Allah. Orang zamannya ahli pengawasan, khususnya keluarga besar Masjid Baitur Rahman, upami hoyong pulang kekedah ke hotel, kekedah mampir, asal karena pengawasan, Allah. Ya, asal kali dengan pengawasan pulang, makanya nanti awas di Ustaz. TGB ini tuan guru banyak kajian anom, upami ibu-ibu, bapak-bapak ngantuk bina pengawasan telah dicarikan. Teh keluarga orang akan menghubungi hasilnya kepada Allah. Bahkan mungkin mingon payungan seakan tenang ibu kaos ini aku bantau itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitung. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, pantaslah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak masih bisa jalan, bisa melihat, bisa mendengar, sehat kita. Tapi ulang-ulang zamannya baru sehat, biasa mapak, biasa minat, biasa rugi,
Kemudian duit mahal jadah. Astagfirullah. Dua minggu kalian duit ini. Saya bilang, duit bukan apa-apa. Duit bukan apa-apa. Bapak dengar kabar enggak? Yang ditangkap polisi itu bandar narkoba. Yang didapat itu sampai berapa puluh miliar uang. Jumlahnya semuanya hampir 10 T atau berapa. Jadi bukan gak ada gunanya dikasihkan oleh Allah, tapi sholat nggak dikasihkan kepada semua manusia. Oleh karena itu, saya ingin kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan kalau mendengar azan cepat lari ke masjid. Pak, masih ada waktu? Tidak. Saya mau berterima kasih kepada Allah yang memberikan hati ini. Mengulang temanya mungkin azan jaga masjid. Mudah-mudahan sila seterusnya bisa lupa. Pak, bisa jalan. Saya suka aneh-aneh, Pak. Coba kalau jalan dari rumah masjidnya jauh, Pak. Kenapa harus dibilang jauh? Orang yang lari kami aja lebih jauh dari itu, Pak. Jalan-jalan pagi. Saya tadi menyampaikan ceramah di Masjid Al-Ikhlas, komplek perumahan Berbahaya Permen. Begitu saya selesai ceramah di subuh, saya lihat bapak-bapak lari. Ada yang umurnya jauh sekali, tapi dia lari sampai ke kampus saya. Itu berapa kilo? Nggak bilang jauh. Enak aja. Kenapa kalau sholat suka bilang jauh? Jadi kembali lagi. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, "Ad-dunya daru amalin bila thawabi." Bahwa dunia ini adalah tempat pekerja, belum dapat upah. Wal akhiratu daru thawabin bila amalin. Akhirat itu tempat menerima upah, tidak ada kerjaan sama sekali. Saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak jangan takut mati. Ulah sieun mah. Abi benar sekali ibu-ibu, pakai sieun mah. Cik, upami kan sieun mah ibu pada lompat ke mana? Urang sieun mah pada lompat ke mana? So, bebeja ke Haji Sofyan. Ayah panggumpatan kita mau. Ibu kan lupa jemputan. Lalu gantung ibu beja Haji Sofyan dan ibu. Kita takut mati. Mau lari kemana ibu? Mau sembunyi di mana? Mau minta tolong sama siapa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Kata ibu, usaha ajaran agama tiba-tiba kita ke rumah sakit. Kata dokter, ini harus diambil tindakan. Untuk anak nelfon kamu, Kak, Bapak harus dioperasi. Kata dokter, gimana? Ya, kalau dioperasi insya Allah kemungkinannya besar. 80% operasi. Tanda tangan, ambil tindakan. Maka pertama Nabi saya dioperasi, kata diambil di rumah sakit. Seket 80 juta. Pagi sampai zuhur, dari zuhur masuk ruang ICU, jam 6 akhirnya standby, jam 7 kembali masuk ke ruang perawatan. Putra kalau boleh diambilkan, alhamdulillah Bapak sudah selesai operasi dan sekarang sudah dibawa perawatan. Selamat alhamdulillah. Jam 6 pagi, Pak, nelfon lagi, Pak, Bapak meninggal. Kita ya Allah. Maaf, lumayan 80 juta. Kan ke rumah sakit, ke dokter dioperasi dan siang rumah kata. Tapi ternyata maaf juga. Tapi mungkin ke ibu ternyata siang rumah dengan mana aku siang rumah. Sama Nabi Muhammad rahmat. Hadirin hanya Allah mau. Kenapa? Sebab kurang dia lebih anugerah ibadah. Tapi yakin, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ahli surga. Kok Pak Sofyan yakin? Yakin ahli masjid masa nggak ke surga? Saya kalau dengar teman-teman saya punya teman, kalau ada orang yang meninggal itu dengan indah bahasanya. Semoga
diterima Tuhan Bapa di surga. Doa saya, semoga diterima Tuhan Bapa di surga. Jadi orang lain sudah punya orang dalam Pak di surga. Di surga itu sudah ada orang dalam. Sakit hati mana seorang punya kita. Maka saya ingat yang disampaikan Rasulullah, miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah itu kunci surga. Kunci surga itu la ilaha illallah. Ibu bapak punya la ilaha illallah. Itu kunci surga. Maka besok lusa ini kalau berangkat ke akhirat mau masuk surga, tenang aja. Lapor sama mereka, maaf Tuhan mereka, saya masuk surga. Itu dari mana? Jangan tanya, saya sudah punya kuncinya ini. Jadi kunci surga itu la ilaha illallah. Nomor 2, Rasul pernah bersabda, wallah la yadkhuluna. Demi Allah, api neraka tidak berani menyentuh kulit orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah. Bisa api ibu-ibu, bapak-bapak, penolak terlompat usin mah, gak usah kita takut. Mati itu indah, mati itu rahmat. Maka ketika kita meninggal, masuk ke alam barzakh, belum sampai akhir, itu salat sudah berhenti. Kita tidak usah salat, kita tidak usah puasa, kita tidak usah salat. Itu sudah dikasihkan oleh Allah. Nih pahala salat kamu, nih pahala puasa kamu, nih pahala salat kamu, nih rumah kamu. Jadi di alam barzakh itu sudah diperlihatkan Allah segala-galanya. Maka kita di rest area, kalau saya bilang itu indah sekali kematian. Tetapi ibu-ibu muda lelis, bapak-bapak muda aset, upami hoyong pengal nanti akhirat natapan, ulas kuputus di dia enak canangkan itu. Berani nggak bapak pulang besok? Pulang besok mau kemana? Nggak mau sholat. Ini ada pertanyaan Haji Asad yang pernah di Mesir sebenarnya. Bu, Pak, di Mesir itu ada Nabi Fir'aun. Fir'aun itu digambarkan orang yang paling congkak di dunia. Sampai sekarang tidak ada lagi manusia yang kayak Fir'aun. Di Indonesia tidak ada yang kayak Fir'aun. Yang ada itu paling yang nabi, aku malaikat. Tapi saya pernah dengar dulu ada orang yang aku nabi namanya Ahmad Musafir. Tapi ada orang juga yang mengaku malaikat Jibril namanya Lia Eden. Lia Eden mengaku malaikat Jibril, Ahmad Musafir mengaku jadi Nabi Muhammad. Dua-duanya ditangkap polisi. Malaikat ditangkap polisi. Nabi ditangkap polisi, malaikat ditangkap polisi, dimasukkan satu sel. Maka ditemukan oleh polisi, wahai Jibril, kenapa nggak kamu dengan Nabi Muhammad? Tidak. Jadi akhirnya bahkan Jibril nggak kenal Nabi Muhammad, tidak. Ini tidak mau beda lagi, Pak. Maka Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Al-yawma najjika bi badani litakuna liman khalaqaka ayat. Wahai Fir'aun, hari ini aku selamatkan fisik kamu, supaya orang yang situlah kamu nanti bisa melihat seperti apa yang mampu Tuhan. Sampai hari ini muminya masih ada di Mesir dalam. Itu yang nonton Pak, puluhan ribu dari seluruh dunia masuk ke Mesir hanya mau nengok Fir'aun. Saya pernah 3 hari nengok Fir'aun, layak 70 orang. Terus saya bilang hebat ya. Kenapa Pak hebat? Udah mati masih bisa jadi duit ya. Dan nanti masih bisa jadi duit bayar masuk ke rumah Fir'aun itu. Ditangkap oleh manusia seluruh dunia. Tapi Al-Quran menyatakan anna yurquna 'alaiha wa barfika. Thumma yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna asyadda 'adab.
Jadi Fir'aun yang ditonton itu tiap malam siang dikasih api neraka. Nih tempat kamu, nih siksa kamu. Maka itu untuk Fir'aun, kalau untuk kita Allah surga. Saya jamin ibu-ibu dan bapak-bapak, insya Allah semuanya masuk surga. Sebab kalau kita tidak masuk surga, untuk siapa surga? Orang Cina, India, dengan Amerika jalan itu belum dihitung Eropa. Di Eropa itu Belanda sudah negara yang tidak beragama, Prancis negara yang tidak beragama. Kalau negara yang tidak beragama, kemana dia masuk kan? Jadi neraka itu udah penuh, udah berdesakan, kita udah masuk surga semuanya kosong. Saya bilang tadi kenapa mayoritas orang Indonesia, sebab Saudi hanya satu negara itu hanya 29 juta, itu pun belum tentu masuk surga semuanya itu semua. Sebab ada Abu Jahal kan, ada Abu Lahab di sana. Ketika ibu-ibu dan bapak-bapak lihat saya baju kayak gini bu, ini bukan baju ustaz, bukan baju Islam, ini baju orang Arab, orang di Saudi. Supir truk baju ini, gembala pun kan baju kayak gini, manjat pohon baju kayak gini. Kalau di kaitan-kaitan kayak gini, wah ini pasti ustaz. Kok belum tentu pak, ini baju Abu Jahal. Bapak Ibu pernah lihat Abu Jahal? Itu Abu Jahal yang menentang Rasul. Saya baca semua riwayatnya, nggak ada cerita kalau Abu Jahal itu pakai burgin, bolong lututnya. Abu Jahal pakai anting-anting, nggak ada. Abu Jahal itu kayak gini. Sorbannya lebih hebat daripada ustaz-ustaz yang ada di Bandung. Abu Jahal itu. Kenapa? Coba bapak lihat film itu. Kalau lihat Abu Jahal, Abu Jahal 9 rupiah. Pakai anting-anting, Abu Jahal minta. Jadi kembali lagi, ibu dan bapak sekalian, saya berharap mudah-mudahan kita dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir di setiap tempat, termasuk kemarin kita pernah saya berangkat haji kemarin, saya pernah menyampaikan pesan, Bu, Pak, hidup teh, riweuh capek, mual kehidupan dalam kehidupan. Di mana ada kehidupan pertama? Semuanya melalui aktivitas ibu-ibu, ulah soal Allah, ulah soal besar, memelihara dan hadapi kehidupan dengan penuh ketabahan. Saya pernah cerita, bapak-bapak, biar anak-anak yang keyakinan, baik berbuka, kita tekan kehidupan. Udah misalkan mereka di memang baru naik tapi kabur udah ada awas rusak kolor sobek tapi dia ibu kayak orang kali menangis saya bapak tapi kalau ibu-ibu menghina kehidupan teh tidak bapak sebesar apapun sesulit apapun kita ketawa aja kehidupan. Dosa-dosa juga akan selesai dan dosa-dosa juga akan kita tinggalkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini udah malam, yang hampir jam 12 kurang 90 menit. Masih banyak yang perlu saya sampaikan, tapi sekali lagi apa yang disampaikan Rasulullah tadi, ni'matani ma'amun minan nas. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kita sudah dikasih sehat. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kita sudah dikasih sholat oleh Allah.
yang akan kita kasih. Ibu dan bapak